Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Eh, Pagi, Pak. untuk kelas hari ini, kita langsung ke sesi praktiknya dulu karena Bapak Risman sedang eh, medical check up dulu, jadi nanti beliau akan bergabung eh, mungkin setelah 30 menit kelas berjalan. Jadi aku mau apa memberikan sesi praktik hands-on-nya dulu ya di dengan Google Colab. Oke, aku mungkin bisa izin share screen sebentar. Oke, aku share ini nih, link Google Colab-nya di di Zoom chat-nya. Bisa kalian buka. Nah, ini. Oke, jadi di sesi praktik ini kita akan belajar dua algoritma, yaitu algoritma dalam klasifikasi machine learning. Yang pertama ada decision tree. Jadi kalau decision tree itu kayak kita bermain 20 pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan itu nanti makin dipersempit, tersempit terus pilihannya sampai kita bisa menemukan jawaban yang benar. Kalau sedangkan KNN atau Key Nearest Neighbors itu kita kayak eh, murid baru yang baru masuk sekolah. Eh, Kemudian kita memilih teman-teman berdasarkan eh, temannya ini apakah teman ini baik atau teman ini kurang baik untuk bisa kita jadikan teman seperti itu. Cara apa gampangnya ya. Nah, di dua model ini kita akan menggunakan dataset bunga iris yang isinya itu informasi panjang dan lebar dari dari tiga jenis bunga. Eh, Maksudnya panjang dan lebar pada kelopak dari tiga jenis bunga. Nah, next. eh, di tahap pertama kita bisa import library-nya dulu, atau misal kayak kita butuh alat-alat yang kita perlukan untuk memulai pekerjaan. Nah, atau bisa juga kita anggap kayak
kita mau mempersiapkan alat tulis untuk mengerjakan PR. Misal kita mau mengerjakan PR matematika, kita butuh seperti pensil atau pulpen, kemudian kalkulator, penghapus eh, atau tip X atau apa namanya correction tab seperti itu. Nah, sini kita import pustaka atau library yang kita perlukan. Nah, ada Pandas dan NumPy itu untuk membaca dan mengolah data. Ini. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn ini untuk kita visualisasi data agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada sklearn Model Selection ini untuk mengubah data agar bisa digunakan di dalam model. Kemudian ada sklearn Preprocessing ini untuk mengubah data agar bisa, sorry tadi untuk yang model selection itu untuk membagi dataset menjadi training, dataset training dan dataset testing. Kalau yang sklearn Preprocessing itu untuk mengubah data agar bisa digunakan di dalam modelnya. Lalu ada sklearn tree dan sklearn neighbors itu algoritma machine learning yang akan kita pakai dari decision tree dan KNN. Lalu ada sklearn matrix ini untuk evaluasi modelnya, mengevaluasi performa model. Ini kalau yang ini ya untuk apa namanya tampilan visualisasi dari grafiknya nanti bi- lebih bagus kayak gitu. Next kita ke section 2 tahap kedua yaitu mengambil dataset dari internet. Untuk datasetnya ini kita ngambil dari da- ngambil dataset dari internet, dataset Iris, lalu menyimpannya dalam bentuk tabel CSV. Nah, lalu ini kita tampilkan 5 baris pertama dari dataset supaya kita bisa melihat isinya. Nah, di sini dataset kita ambil dari dataset Iris yang isinya itu ada fitur panjang dan lebar, sepal, serta petal dari bunga iris. Nah, dari contoh 5 data ini atau 5 sampel data menunjukkan yaitu spesies bunganya setosa, di mana nilai panjang dan lebar sepal serta petalnya bervariasi. Next, kita eksplorasi data atau exploratory data analysis. Nah, sebelum kita bisa membuat modelnya, kita harus tahu dulu isi data-data yang ada di dataset tadi. Misal kita sebelum pergi kita bisa ngecek dulu di Gmaps supaya nggak nyasar ke alamat yang mau kita tuju. Nah, kalau di dalam machine learning kita eh, anala- analisis dulu datasetnya sebelum melatih model agar tahu arah analisisnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat informasi dataset menggunakan print data info, menampilkan tipe data di setiap kolom dan apakah ada nilai yang kosong. Kemudian kita bisa mengecek apakah ada data yang hilang di dalam datasetnya dengan data is null. Kemudian kita bisa melihat distribusi jumlah masing-masing jenis bunga di dalam datasetnya dengan menggunakan print data species value counts. Nanti akan ditampilkan di sini outputnya, informasi di datasetnya ya ini
tipenya float, untuk sepal length, width, petal length, dan petal width-nya. Untuk spesies yaitu objek. Nah, kita bisa lihat ini tidak ada data yang hilang. Oke, dengan tipe datanya integer. Nah, untuk distribusi kelas targetnya ada spesies bunganya Setosa, Versicolor, dan Virginica. Semua total kelasnya sama, masing-masing ada 50 data, jadi seimbang, tidak ada yang kurang atau lebih. Seperti itu. Next, kita ke visualisasi data. Nah, sekarang kita eh, mau melihat hubungan antara fitur dalam bentuk gambar dan menggunakan visualisasi data. Misal kita eh, menonton cuplikan film sebelum nonton film filmnya tayang di bioskop, film baru di bioskop. Jadi kita lihat trailer filmnya dulu nih di misal di YouTube, misal film Marvel seperti itu supaya tahu apakah filmnya ini eh, benar-benar menarik apa enggak. Oke, kita bisa lihat di code-nya ini kita membuat visualisasi data dengan scatter plot, membuat grafiknya untuk melihat pola hubungan antara fitur-fiturnya. Nah, jadi SNS pair plot ini membuat grafik lalu memperlihatkan hubungan antara panjang dan lebar kelopak bunga. Bisa kita lihat ya ini data-datanya dari setiap spesies. Nah, bisa kalian lihat juga penjelasan outputnya. Jadi, scatter plot matrix ini menunjukkan bahwa Setosa memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dua spesies lainnya, terutama pada petal length dan petal width-nya yang jauh lebih kecil. Versicolor dan Virginica memiliki beberapa overlap, terutama pada sepal length dan sepal width, tetapi lebih terpisah pada petal length dan petal width-nya. Nah, untuk distribusi data sebagian besar normal, dengan sedikit tumpang tindih antar kelas. Fitur petal length dan petal width tampaknya paling efektif untuk membedakan spesies. Oke, kita udah tahu nih ya dari pola hubungan antara fiturnya dengan menggunakan visualisasi data dengan scatter plot. Jika udah, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, sebelum kita bisa masuk ke model, kita harus mempersiapkan yaitu di tahap pre-processing data. Misal eh, kita mau unggah video tugas ke YouTube. Nah, kita harus mengedit atau memotong bagian yang tidak perlu. Lalu bisa menambahkan subtitle, lalu juga bisa memperbaiki kualitasnya, kualitas dari videonya supaya tidak pecah-pecah dan videonya dilihatnya itu jernih. Nah, kalau di machine learning itu kita harus menghapus fitur-fitur yang tidak dibutuhkan di untuk apa membangun modelnya dan juga kita menormalisasi data agar seimbang. Misal datanya kurang, kita bisa tambahin pakai data-data lain atau datanya kelebihan, ya kita apa pakai ada apa namanya diseimbangin dulu kayak gitu.
Oke, jadi labelnya tadi kan label kategorinya kan tadi ada spesies tiga jenis bunga, Setosa, versicolor, dan virginica. Nah, kita convert tiga jenis kategori spesies bunga tadi menjadi angka. Misal 0, 1, dan 2. Untuk 0 itu Setosa, 1 versicolor, dan 2 virginica. Nah, lalu kita pisahin fitur X dan targetnya Y. Kemudian kita bisa bagi datasetnya menjadi data training sebesar 70% atau bisa 80% dan testingnya bisa 30% atau 20%. Bisa bisa diatur untuk apa namanya? Kita bisa menguji performa modelnya apakah sudah akurat mengklasifikasikannya atau belum. Nah, kalau udah pre-processingnya, kita lanjut ke training modelnya. Yang pertama kita training model decision tree. Nah, decision tree itu eh, bekerjanya atau modelnya itu bekerja seperti pohon keputusan yang membuat pertanyaan berjenjang. Misal, eh, kita tadi apa namanya? Kita menyusun strategi di game catur. Jadi, pemain catur itu selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Nanti musuhnya ini akan gerak kemana, atau kita bisa eh, berpikir agar bisa mengalahkan musuh kita di permainan catur. Sehingga untuk di decision tree ini eh, dia akan membuat cabang keputusan untuk menentukan hasil yang terbaik. Nah, kita ke code-nya. Jadi pertama ini buat model decision tree dengan decision tree classifier. Untuk max depth-nya itu 3, yaitu kita batasi kedalaman pohon agar tidak terlalu rumit dan bisa menghindari overfitting. Next, kita latih model menggunakan data training ini dengan X-train dan Y-train. Lalu kita prediksi data testing dengan predict X test menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi data testing. Dan yang terakhir, kita evaluasi modelnya. Kita evaluasi model decision tree dengan akurasi skor, yaitu menghitung seberapa baik model dalam mengenali data baru atau melihat ya data testingnya itu. Dan bisa dilihat ini hasil akurasinya ya sekitar 100%. Jadi model decision tree ini berhasil mendapatkan akurasi sebesar 100% dengan precision, recall, dan advanced score yang sempurna untuk semua kelas. Jadi hasil ini bisa menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan semua sampel dengan benar tanpa kesalahan. Nah, tetapi walaupun hasilnya bagus, ini juga kita harus hati-hati. Karena akurasi sempurna ini bisa menjadi indikasi kuat adanya nilai overfitting. Nah, overfitting itu terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga kinerjanya tidak bisa digeneralisasikan
digeneralisasi dengan baik ke data baru. Nah, model yang overfit akan menampilkan hasil yang luar biasa bagus, tetapi eh, bisa bisa aja gagal ketika kita kasih data baru yang belum pernah dilihat ke modelnya. Nah, untuk cara atasi overfitting itu kita bisa dengan cara pruning untuk membatasi kompleksitas pohon di model decision tree, lalu cross validation untuk mengevaluasi model secara menyeluruh. Bisa juga kita menggunakan model lain seperti random forest atau gradient boosting sebagai alternatif yang lebih stabil. Lalu melakukan feature selection agar model tidak menangkap noise dan menambah jumlah data agar model belajar pola yang lebih general. Nah, mungkin ini bisa dari datasetnya atau juga modelnya. Karena jumlah datasetnya nggak terlalu banyak dan juga kita pakai dataset yang sudah ada di internet, jadi hasilnya bisa bagus seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk hands-on ini sebagai pembelajaran agar nanti ketika kalian ngerjain tugas dengan dataset yang berbeda, pastikan juga eh, akurasinya itu tidak menunjukkan adanya indikasi overfitting, sehingga model bisa apa namanya dianggap bisa melihat data dengan baik, mengklasifikasi datanya dengan baik. Ini sebagai ya kita belajar ini di hands-on atau praktik ini. Nah, jika sudah mendapatkan hasil evaluasi dari precision, recall, advanced dan akurasinya, pada modelnya kita bisa lanjut ke visualisasi decision tree. Kita bisa lihat ini, kita jadi di visualisasi ini kita ingin melihat bagaimana model membuat keputusan. Jadi kita menggunakan plot figure, kemudian plot tree, dengan ada class name-nya tadi Setosa, Versicolor, dan Virginica dari spesies bunganya. Dan ini bisa kalian lihat hasilnya, hasil outputnya. Jadi dari gambar ini menunjukkan decision tree, eh, model decision tree yang digunakan untuk mengklasifikasikan spesies bunga iris berdasarkan fitur petal length dan petal width itu apa namanya bisa menunjukkan hasil dari pengklasifikasiannya. Untuk setosa ini eh, terpisah sempurna dengan gini dengan nilai 0 di awal percabangan. Lalu versi color dan virginica dipisahkan berdasarkan petal width. Ini untuk versi color. Untuk versi color ini yang hijau ini. Ya kalian lihat yang warna hijau. Dengan sebagian kecil data masih bercampur dengan gini nol. Kurang. Oke, kemudian nah untuk yang virginica ini dengan warna ungu. Ya dari gini sampel value class.
Jadi dari gambar visualisasi ini kita apa namanya? Kita melihat informasi dalam bentuk not, yaitu ada sampel value class. Nah, kalau untuk sampel itu menunjukkan jumlah data yang ada di node tersebut. Kalau value itu menunjukkan jumlah data dalam setiap kelas da- dalam kurung kategori dalam node tersebut. Lalu sedangkan class itu menunjukkan kelas mayoritas dari node tersebut yang digunakan sebagai prediksi utama pada node itu. Nah, kalau sedangkan gini itu matriks yang digunakan untuk mengukur seberapa murni atau bersih suatu node dalam pohon keputusan. Seperti itu. Nah, kalau udah kalau udah ini visualisasi decision tree ini udah. Selanjutnya kita ke training model untuk KNN. Nah, kalau untuk KNN itu kita mencari tetangga terdekat untuk menentukan kelas sebuah data. Jadi di code-nya ini eh, ada standar scalar itu melakukan normalisasi agar skala semua fitur bisa seimbang. Lalu eh, ada n neighbors sama dengan 3, yaitu kita menggunakan 3 tetangga terdekat untuk menentukan kelasnya. Kalau yang ini untuk prediksi data testing, lalu ini menampilkan hasil evaluasinya, evaluasi mode KNN dan akurasinya. Nah, untuk akurasinya eh, sama juga tadi dengan decision tree yang hampir sempurna dengan hasilnya 100% yang menunjukkan bahwa model mengklasifikasi semua sampel dengan benar. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan adanya overfitting, terutama jika nilai K-nya terlalu kecil atau data uji terlalu mirip dengan data latih. Nah, untuk mengatasinya, untuk yang di mode KNN, kita bisa mencoba meningkatkan jumlah tetangga K, menggunakan menggunakan cross validation, menormalisasi fitur agar jarak antar data lebih seimbang, lalu mengurangi fitur yang kurang relevan atau mencoba model lain seperti SVM atau random forest untuk perbandingan. Nah, jadi ini ya sebagai tadi agar kita belajar kalau model itu bisa overfitting. Jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan tugas machine learning dengan data yang berbeda, data baru, bisa menghindari adanya overfitting. Jika sudah, kita visualisasi model KMN-nya dengan menggunakan plot. Nah, ini untuk hasil prediksinya.
Dari hasil prediksi menunjukkan hasil prediksi KNN berdasarkan fitur sepal length dan juga sepal width. Jadi data ini dibagi ada tiga kelas yang ditandai dengan warna berbeda untuk biru 0, putih 1, dan merah 2. Nah, untuk yang setosa biru terpisah dengan jelas di sebelah kiri ini. Sementara versi color putih ini di tengah-tengah dan Virginica merah ini berdekatan ya di tengah-tengah. Jadi bisa ya bisa kadang bisa menyebabkan adanya kesalahan prediksi. Seperti itu untuk tampilan dari visualisasi grafik di model KNN. Nah, selanjutnya kita juga bisa menguji model dengan data baru. Jadi di sini kita pakai data baru yang belum pernah dilihat oleh model. Nah, ini untuk code-nya. Nah, ini untuk data barunya kita masukin apa? Data angka yang belum pernah dilihat oleh model. Kita bisa coba yang ini. Dan nanti ini akan memprediksi menggunakan model decision tree. Hasilnya nanti akan ditampilkan di outputnya. Lalu yang ini untuk prediksi dengan model ANN. Bisa kita running. Nah, ini dengan data ini kita bisa melihat hasil outputnya. Untuk decision tree memprediksi bunga 0 yaitu setosa dan KNN juga sama memprediksi bunga setosa juga. Nah, kita coba lagi ke data yang bawahnya. Nah, sedangkan yang ini menggunakan data yang ini yang di bawah menghasilkan hasil decision tree dan KNN sama-sama memprediksi bunga satu yaitu versi color. Nah, jadi model bisa apa namanya melihat dengan data baru untuk mengklasifikasikan jenis bunganya tadi berdasarkan petal length width-nya seperti itu pada kelopak bunga. Nah, ini bisa kalian baca juga penjelasan hasil outputnya di sini di bawahnya. Next, kita evaluasi modelnya dengan confusion matrix. Nah, kita di, di bagian evaluasi model dengan confusion matrix ini kita mau lihat seberapa dalam dan seberapa baik model bekerja dengan melihat kesalahan dan keberhasilannya. Nah, evaluasi itu penting kenapa? Karena kalau kita melihat akurasi model aja itu nggak cukup ya. Jadi kita mau lebih memastikan lagi dan melihat seberapa banyak model salah dalam memprediksi kelas bunga dengan menggunakan confusion matrix. Jadi ini untuk code-nya, ini untuk hasil apa? Hasil confusion matrix-nya bisa dilihat
Yang ini untuk kelas 0, ini kelas 1, ini kelas 2. Jadi dari setiap kelas dapat memprediksi model dapat memprediksi dengan baik dari setiap kelasnya. Nah, kalau misalkan di bagian pertama ini ada data angka yang terbaca di sini, berarti eh, model itu salah memprediksi spesies bunganya. Kalau misalkan nol, kayak seperti ini, itu berarti modelnya tidak ada yang salah dalam memprediksi kelasnya. Nah, kalau bingung nanti ini bisa dilihat ya. Ini untuk gambar visualisasinya, visualisasi confusion matrix. Nah, yang ini 0 ini setosa, satu versi color atau satu itu ini. Kemudian label 2 atau label Virginica, ini semuanya bisa membaca kelas dengan benar tanpa ada prediksi yang salah. Untuk di decision tree, nah untuk di KNN juga, KNN pun sama, mirip. Mungkin ada ya indikasi overfitting, tapi tidak apa-apa. Ini kita masih tahap belajar. Nah, ini untuk penjelasan outputnya bisa juga kalian baca di sini. Nah, selanjutnya bisa kita coba juga mencoba model dengan lebih banyak data baru. Nah, ini data-data barunya ya. Ini untuk setosa, ini untuk Ginika, lalu ini untuk versicolor. Sekitaran aja. Nah, ini untuk hasilnya tetap sama ya. Kedua model tetap membaca atau mengklasifikasikan hasilnya dengan benar. Dan jadi ini data ke satu itu untuk setosa, untuk data kedua Virginica, lalu data ketiga Versicolor. Nah, model tetap konsisten yang menampilkan hasilnya dalam mengklasifikasikan data baru. Nah, mungkin kalau mau dicoba bisa pakai data yang lebih bervariasi lagi atau menggunakan cross validation untuk memastikan model tidak hanya bekerja baik pada dataset tertentu. Nah, kalau misal eh, hasil evaluasi modelnya, hasil akurasinya itu jauh di bawah 100%, misal di bawah 70%, kita bisa juga pakai tuning hyperparameter, mencari setting terbaik. Jadi kita bisa mengoptimalkan model dengan mengubah parameter yang mempengaruhi performa modelnya. Yang kita lakukan ini, kita mengubah parameter max depth di decision tree untuk melihat bagaimana model berubah, kemudian mengubah jumlah tetangga and neighbors di KNN dan melihat efeknya terhadap akurasi. Lalu mencoba grids. Kalau bisa kalian tambahin nanti pakai grid search CV untuk menemukan kombinasi parameter terbaik secara otomatis. Nah, untuk hasilnya ini kita dapetin max step-nya 3 dan
Untuk di decision tree, kalau untuk KNN, and neighbors-nya juga sama tiga, yang dimana berarti decision tree tidak terlalu dalam melakukan pengklasifikasian sehingga mengurangi resiko adanya overfitting dan tetap mampu menangkap pola yang baik di dalam data. Sedangkan sedangkan KNN juga juga sama bekerja dengan optimal yang berarti setiap melakukan klasifikasi yang dibuat berdasarkan mayoritas dari tiga tetangga terdekat, lalu menjaga keseimbangan antara bias dan varians agar model tidak terlalu sensitif terhadap noise. Nah, dari pemilihan parameter ini kita bisa membantu meningkatkan generalizability model, sehingga tidak hanya bekerja baik pada data latih, tapi juga mampu beradaptasi pada data baru dengan performa yang lebih baik lagi. Nah, ini untuk perbandingan model pada decision tree, KNN, dan random forest. Ini kita di sini tambahin model random forest sebagai pembanding, lalu menggunakan akurasi dan confusion matrix untuk membandingkan hasilnya, lalu eh, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Oke, mungkin cukup untuk sesi praktiknya. Aku kembalikan ke Pak Risman karena Bapak udah hadir di Zoom. Oke, aku stop share screen-nya. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas nggak, Dava? Suara saya jelas, Dava? Jelas, Bapak. Oke, Silakan bisa dilanjut. terima kasih Dava udah cover dulu tadi sesi praktikal. Saya pengen bahas data visualization, ya. Ini kalian belajar dulu konsepnya, nanti code-nya gampang sekali karena bisa minta di AI ya, AI yang nulis code. Kalian ada di masa yang sangat berbeda, even terhadap semester yang kemarin. AI-nya udah jago banget nulis code. Dava bisa kasih share screen ke saya? Bisa, Pak. Oke, Udah saya alam. oke. Slide-nya ini kita akan bahas dulu cepet slide-nya, konsepnya. Intinya kalian punya data, oke? Datanya bisa bentuk table di Excel atau CSV file, atau di database, kalian query dulu, masukin ke dalam data struktur, kayak data frame atau array. Setelah itu kalian plot, ya. Tapi bagaimana cara ngeplot yang baik, apa aja aspek-aspeknya, itu yang akan kita pelajari. So, topiknya ada di Google Drive. Nanti Dava bisa kasih lokasi Google Drive-nya. Kita akan bahas data visualization, ya. Bagaimana prinsip-prinsipnya supaya orang kalau ngelihat dashboard atau chart yang kalian buat, itu bisa cepat paham mengenai pola di dalam data. Oke, kadang-kadang kalian ngelihat orang gambar chart, itu jelek ya, bahkan cenderung salah. Jadi bisa bad, bisa wrong, bisa ugly. Kenapa? Karena visualization itu menyangkut sainsnya dan artnya ya. Dan dia juga punya estetik bahwa harus logical dan sistematik. Oke? Jadi mapping data ke chart itu bisa dibilang science plus art, systematic plus logic supaya orang bisa segera paham tuh. Kalau kalian lihat gambar sebelah kanan, yang A benar, yang B ugly karena pakai warna-warna nggak jelas, nggak ada artinya warnanya.
Yang D salah karena nggak ada scale-nya di sumbu Y. Yang C jelek karena scale-nya beda. Ya, kalian sering lihat kayak begini. So, waktu kita menggambar data visualisasi itu kayak bercerita untuk mengambil pola dalam data dan menceritakan, kalian harus berpikir seperti desainer yang telling a story, gitu ya. Dan juga harus ngerti basic-basic estetiknya, misalnya position, shape, size dari shape ya, color code, line width, line type. Ini yang biasanya dikombinasikan untuk menghasilkan visualisasi yang baik. Kalian juga harus ngerti tipe data, ada yang numerical, categorical, date time, text, dan lain-lain. Oke, ini contoh, ada data, ada numericalnya Januari, day-nya numerical, month-nya ini categorical, ya. Januari, Februari itu kan kategori ya, ada 12 kategori. Station ID, gimana cara kalian mendescribe temperatur dengan baik? Kalian juga harus punya logic bahwa temperatur itu orang nggak pengen lihat sampai 100,2 ya. Orang cuma pengen tahu panas, dingin, panas banget, dingin banget, atau normal. Jadi mungkin dengan chart seperti ini itu cukup ya, bahwa kalau dia panas sekali itu warnanya lebih terang gitu ya, dibanding kita harus kasih terlalu precise seperti ini gitu ya, karena orang juga nggak pengen lihat temperaturnya sampai ke level detail numbernya. Ini contoh data di mana dia menggunakan 5 scale. Scale itu tadi udah saya bahas di sini ya, ada scale-nya, tapi dia pakai 5 scale. Ada sumbu X, sumbu Y, color, dia pakai size data dan shape. Nah, ini enak dilihat kan? Kalian lihat mobil dengan horsepower yang besar itu cenderung dia punya warna itu lebih muda gitu ya, 300 horsepower ya. Pasti dia punya displacement sama fuel consumption, itu pasti kita bisa baca di dalam data ini. Koordinat sistem juga harus diperhatikan. Kadang-kadang ada data bagus di kartesian yang sebelah kiri. Oke, tapi ada juga data kalau misalnya dia terlalu tinggi nilainya, yang lain terlalu rendah, kartesian nggak bagus, jadi perlu di scale ke nonlinear axis. Ya, misalnya kita pakai logaritmik atau pakai uh, scale-scale yang bisa menunjukkan datanya itu lebih teratur, gitu ya. Bisa juga pakai square root access, jadi kita akarin dulu datanya, baru akarnya yang kita show, ya. Apapun keputusan kalian soal scale, itu biasanya menyangkut estetik. Tadi estetik itu menyangkut sistemik dan logical, ya. Circular axis juga sering dipakai. Misalnya saya pengen nunjukin temperatur di Death Valley, di Houston, di San Diego, dan Chicago. Kita bisa pakai kayak circular axis ya. Dan ada tipe-tipe data yang memang punya specific plot atau visualization. Misalnya contohnya peta. Kalau kalian misalnya bekerja sebagai pilot atau sebagai navigasi di laut ya, sebagai kapten, beda-beda. Ada yang ngelihatnya Cartesian longitude dan latitude, ada yang interrupted Gold Homolocene, ada Robinson dan Winkel triple. Color code juga perlu kalian perhatikan. Jangan sembarangan bikin color code karena uh, udah ada standar-standar yang bisa kalian reuse ya. Misalnya kalian bilang ke GPT pakai standar color code OKB Ito atau color code color brown dark 2 atau ggplot hue. Jadi kalian bisa pilih color scale supaya menghasilkan color scale yang bagus seperti ini ya. Jadi misalnya saya bilang pakai color blue blues ya, atau heat atau viridis, maka dia akan scale gambar kalian itu pakai color scale yang konsisten ya. Sering kali sekalian lihat orang nggak ngerti estetik color atau warna sehingga chartnya itu jelek sekali di dashboard ya. Data visualization ini skill yang bisa dibilang harus mandatori punya untuk data scientist dan AI engineer. Jadi kalian harus sering-sering ngelihat
slide ini, make sure kalian bisa prompting, minta code-nya ke GPT atau DeepSeek atau pakai Grok. Sekarang udah ada AI dari Elon Musk namanya Grok. Dia juga bisa generate Python code untuk data visualization. Kalian juga bisa pakai Anthropic Claude. Anthropic Claude kalau dari sisi code itu jauh lebih baik dibanding AI lainnya. Oke, kalau ada nilai-nilai data yang harus kalian gambar eh, perbedaannya atau divergensinya, kalian bisa pakai color scale. Contoh kayak yang ini dia pakai kartu Earth, ya. Jangan dihafalin, tidak ada gunanya belajar menghafal. Kalian selalu bisa minta ke GPT, kasih saya standar color scale yang sudah dimengerti oleh GPT, sehingga kalian bisa pakai waktu kalian ngeprompt, ya. So color scale, ini color scale, kalian bisa lihat contohnya, OKB itu ASCEND, Gray with ASCEND, dan lain-lain. Next, kita akan belajar di visualisasi directory data visualization, kayak bagaimana tampilin amount. Kalau misalnya saya pengen nampilin amount, atau proportion, atau distribution, atau relationship antara features atau variabel, geospasial, dan uncertainty. Ini yang sering dipakai, yang sering kalian ketemu di saat kalian menggambar data. Oke, kita start dengan amounts. Kalian lihat chart sebelah ini, ada dua. Satu pakai bar, satu pakai stack bar. Ya, oke. Kalau kita ngomong amount, kita tertarik magnitude atau nilai dari amount-nya. Beda sama temperatur tadi. Temperatur itu kita tertarik cuma panas, dingin, panas banget, dingin banget gitu kan, atau normal. So kalau saya scale, misalnya saya pengen lihat jumlah pengguna internet atau misalnya life expectancy dari beberapa negara gitu kan, kita bisa pakai dot plot dan heat map. Kalau bagaimana dengan distribution? Apa itu data distribution? Data distribution itu bukan amount-nya yang kita plot, tapi frekuensi datanya. Misalnya, saya punya data orang umur 40. Nah, kalau saya bilang distribution orang umur 40, umur 40, itu artinya saya lihat dalam data ada berapa orang yang umurnya 40. Oh, ternyata 200, ya. Nah, itu yang kita sebut distribution plot, ya. Bahwa kita tertarik melihat seberapa uh, terdistribusinya data terhadap variabel-variabelnya. Misalnya di sini umur dari 0, 20, 40. Cara membaca data ini, kalau sebelah kiri ini adalah counting atau jumlah data yang umurnya 20, 30, 40, dan 60 gitu kan. Yang sebelah kanan saya normalisasi menjadi density. Jadi sebelah kiri ini adalah distribution, sebelah kanan density. Apa bedanya? Density itu biasanya sudah dinormalisasi, sehingga kalau saya hitung luas dari density ini, luasnya adalah satu. Biasa disebut probability distribution. Oke, bagaimana kita visualizing distribusi yang banyak? Kita bisa pakai multiple distribution style, kayak sebelah kiri dan kanan, male dan female. Ini cocok karena cuma ada dua kategori, male sama female. Nggak ada kategori lain. Tapi saya bisa pakai multiple distribution seperti multiple density yang sebelah kanan. Ada jenis plot juga namanya empirical cumulative distribution function atau ECDF, ya. ECDF ini tipikalnya beda lagi ya. Jadi dia show data sekali ya, dan dia punya tren sendiri untuk kalian baca. Yang sering kalian lihat QQ plot. QQ plot itu dia plot datanya, terus dia tarik satu garis regresi. Ya, ini yang kita sebut QQ plot. Garis regresi ini adalah garis dengan nilai error minimum terhadap titik-titik data. Apa itu nilai error minimum? Kalau saya bilang perbedaan antara titik data terhadap garisnya, saya jumlahin errornya atau gapnya atau perbedaannya, maka ini yang paling minimum. Garis ini menghasilkan error paling minimum.
yang paling terkenal biasanya kalau udah mulai banyak distribusi data yang kalian harus show, biasanya kita pakai box plot ya. Kalian harus bisa baca box plot dengan baik karena ini skill dasar data scientist. Biasanya kalau kalian mengelola data, kita show dulu dia punya distribution dari data itu menggunakan box plot ya. Think of in term of respon variable atau grouping data. Respon variabel itu saya pengen lihat bagaimana data saya terdistribusi ya, variability-nya ya, dan saya grouping bersama-sama. Oke, mungkin agak sulit kalian mengerti itu, tapi kita masuk ke slide berikut. So, gambar sebelah kiri ini identical. Maksudnya ini gambar yang sama, tapi cuman beda plot. Oke. Kalau saya gambar probability di density yang di bawah, oke, dan yang di atas, gambar ini itu identical, maksudnya sama. Kalian harus bisa mentranslate dalam otak kalian bahwa ini gambar yang sama, gitu ya. So, misalnya saya bilang, gambar yang di bawah ini plot distribution dari probability density, bentuknya kayak Gaussian seperti ini. Maka saya bagi Gaussiannya itu menjadi beberapa area. Ya, ada area yang kita sebut IQR. IQR itu interquantile region-nya. Ya, kalian pikirin bahwa 50% data terdistribusi di dalam IQR. Ya, oke. Selebihnya itu 0,5, jadi ya Q1, anggaplah Q1 ke Q3 itu panjangnya IQR. Ini yang kita sebut 50% data distribution ada di posisi IQR. Oke. Setelah itu semua yang di luar Q1 minus 1,5 dikali IQR, 1,5 dikali IQR, IQR-nya kan 50% ya, artinya 1,5 dikali IQR itu 75% ya. Jadi ada sisa sekitar 25% yang di luar. Nah, itu kita bilang outlier. Di sini kita sebut yang warna hijau di sini itu outlier. Oke? Oke. Sehingga kalian bisa lebih paham nanti gambar yang ini ya, bahwa kalau saya lihat saya punya data misalnya data peserta course ini ya. Saya plot berdasarkan umur ya. Maka saya bisa dapat 50% yang umurnya kalian sekitar 20 tahun, ya, itu ada di ITR. Mungkin ada yang muda banget, karena masuk sekolahnya cepat banget, ya, itu kita sebut outlier. Oke, Oke, ini harus kalian ulang-ulangin, tanya ke GPT supaya kalian bisa baca box plot. Ini plot yang akan sering kalian lihat kalau kalian jadi data scientist atau AI engineer. Kenapa kita define box plot? Supaya kita bisa menghitung, memvisualisasikan distribution yang banyak dalam satu chart. Jadi saya bisa susun-susun box plotnya ya. Selain box plot juga ada variannya namanya violin. Ini kayak bunga violin. Ini lebih detail lagi dia ngeplot distribusi karena dia bisa lihat upper adjacent value, density plot, mediannya, interquantile range-nya, dan lower adjacent value-nya. Dengan violin dan box plot, kalian bisa ngeplot banyak distribusi. Tapi ada juga yang senang pakai ridge line plot, kayak gunung-gunung disusun-susun, gitu ya. Oke, in case kalian belum terlalu paham soal box plot, bagaimana menginterpretasikan box plot, ya, dan violin, sebaiknya nanti kalian tanya ke GPT, ya. Jangan dihafalin, intinya kalian harus paham supaya bisa ngeprom ke AI, ya. Make sure bahwa pemahaman kalian cukup sehingga kalian waktu ngeprom cepet, ya. Misalnya saya punya data seperti ini, coba gambarin distribusinya pakai box plot, ya. Kalian udah tahu bahwa box plot itu sebenarnya bisa menggambar probability density dari data.
ya. Oke, saya lanjut. Bagaimana menggambar proportion? Ya, ini sering kalian lihat orang pakai pie chart, tapi apakah cuma pie chart opsinya? Ya, Eh, saya kasih rule of thumb untuk memilih ya. Kalau kalian pengen visualize data proportion secara keseluruhan, opsinya pie chart atau stack bar. Kalau kalian pengen visualize comparison dari relative proportion, sebaiknya side by side bars. Oke? Bagaimana kalau kita pengen emphasize fraction? Ya bagusnya pie chart. Bagaimana kalau kita pengen looks visually appealing untuk data-data yang kecil? Ya bisa pie chart atau side by side bar. Ya, bikin tabel ini di kepala kalian sebagai common sense sehingga waktu memilih chart, waktu visualizing proportion, hasilnya bagus. Oke, so bar side by side bar case ini contohnya. Kadang-kadang kalau kalian tidak ngerti bahwa di di guide ini itu bisa jelek banget kalian punya bar ini ya. Misalnya kayak gini. Gimana coba bacanya ini? A, B, C, D, tapi kita nggak dikasih tahu berapa persen itu A, B, C, D. Ya, kan lebih bagus kayak gini atau kayak gini. Oke? So, juga ada yang disebut stack density. Misalnya, saya pengen menyusun atau stacking density. Ini juga enak dilihat ya, yang di atas compare to yang di tengah nih. Bagaimana kalau ada nested proportion? Apakah bagusnya pakai pie chart? Ya, ini udah jelas-jelas bad ini ya. Kenapa bad? Coba kalian jumlahin nih. Craft modern ini aja udah 35%, ditambah di sini harusnya udah melewati 100%. Oke? Jadi udah salah bahkan ya ini. Ini bad karena saya disuruh mengukur sendiri nih berapa persen mereka. Oke? So opsinya pakai yang namanya nested pie chart. Ya, bisa kayak begini ya. Ini ugly nih. Susah banget dibaca. Jangan sampai kalian merasa chartnya keren, tapi kalian harus seperti bercerita ke orang lain. Justru orang lain tersebut yang bilang, wah ini bagus chartnya, mudah dimengerti, gitu ya. Jangan kebalikan bahwa kalian bilang, wah ini bagus nih hasil visualisasi saya, tapi orang lain nggak ada yang ngerti. Selain itu kalian bisa pakai mosaic plot atau tree maps, ya. Juga ada yang sering pakai parallel set plots, tapi ini jarang orang bisnis yang paham apa ini parallel set plots. Kalau ini mungkin masih bisa dia lihat ya dari sisi luasnya, tapi ini biasanya orang-orang teknis sering pakai ini. Tapi kalau untuk bisnis, either dia pie chart atau pakai mosaic atau tree maps. Oke, next. Gimana kita visualisasikan association, apa korelasi dari variabel-variabel di dalam data? Misalnya di sini saya punya body mass sama panjang kepala dari burung laki-laki dan burung perempuan. So saya bisa gambar scatter plot seperti ini, ya. Tapi susah dibaca gitu ya. Tapi bisa saya bikin scatter plot yang seperti ini. Kalian bisa lihat diagonal-diagonalnya, ya. Kalian bisa lihat antara body mass terhadap head, ya kan? Sehingga ini jauh lebih intuitif dibanding kalian cuman scatter satu seperti ini. So scatter plot yang di tengah ini, itu kalian bisa minta code-nya cepat. Misalnya ada data, kalian bikin scatter plot, itu cepat. Ya. Bahkan kalian semua ini juga sebenarnya udah ada di Orange, jadi kalian bisa pakai Orange untuk latihan dulu sampai kalian bisa confident pakai Python. Oke, bagaimana kita visualisasikan association? Di sini saya kasih R sama dengan 0,2 dan lain-lain. Ini adalah correlation coefficient menunjukkan kalau dia satu itu sangat berkorelasi, kalau dia minus satu sangat tidak berkorelasi. Ya, korelasi ini bisa linear correlation, bisa non-linear correlation. Itu ada rumusnya.
ya. Jangan dihafalin rumus R sama dengan sigma X bla 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 ini. Karena AI jauh lebih cepat menghafal dibanding kita semua. So, next, corelograms. Ini biasanya dipakai di scientific visualization, kayak atomic dan chemical. Kalian juga bisa pakai PCA. PCA ini nanti kita akan pelajari minggu depan di exploratory data analysis. Bahwa kalau saya plot data di visualisasi A ini, coba kalian lihat itu datanya kayak tidak center terhadap sumbunya. Sumbu XY-nya ada di kiri, di bawah dan di atas, tapi datanya ada di tengah tuh. Bisa nggak datanya terdistribusi di sumbunya secara sentral? Artinya apa? Saya harus cari sumbu baru, anggaplah saya sebut principal komponen PC. Saya harus cari PC1, PC2 sehingga data-data ini terdistribusi sentral terhadap PC1, PC2. Algoritma ini kita sebut PCA, Principal Component Analysis. Given the data, cariin saya sumbu baru sehingga data saya terdistribusi secara sentral terhadap sumbu-sumbu baru tersebut. Nanti kita akan bahas lagi minggu depan. Oke, next, visualization association. Kalau ada variabel, asosiasinya gimana? Ada beberapa opsi di sini kalian lihat, bisa pakai garis seperti itu, ya. Bagaimana dengan time series? Time series adalah data yang diplot waktu terhadap nilai value datanya. Biasanya ada pola-pola periodik, ada peak-nya, ada cycle-nya, ya. Ini yang kita sebut time series data. Ini banyak sekali di bisnis data bersifat time series. Dari sensor, penjualan, sales, revenue, dan lain sebagainya. Visualizing beberapa time series, ya kalian bisa stacking time seriesnya dan kasih color code. Oke. Tapi kadang-kadang ada yang bisa sangat bad visualisasinya di mana datanya itu tidak menunjukkan pola periodik ya. Dan dia paksa menggunakan time series. Bisa bad jadinya ya. Jadi time series itu bagusnya kita visualisasikan uh, time terhadap value. Oke. Kita juga bisa perform trik-trik tertentu, misalnya dimensionality reduction, nanti kita akan pelajari minggu depan, gimana data yang dimensinya besar bisa saya kecilin pakai principal component analysis. Jadi di saat ada time series sebelah kiri yang jelek banget nih, saya bisa cari sumbu baru, PC1, PC2, sehingga dia lebih teratur untuk divisualisasikan dengan PCA. Kalau di stock atau financial time series, biasanya mereka memvisualisasikan juga dengan smoothing teknik. Jadi kayak ada garis smoothingnya, biasanya pakai LOES. Itu locally estimated scatter plot smoothing. Ini kalian tinggal minta nanti code-nya. Kalau ada time series, kasih juga LOES-nya. Nanti dia kasih tuh garis-garis averaging. Ini kayak kita rata-ratain titik-titik data on specific days dan kita plot nilai average-nya dengan datanya bersamaan. Oke, Loess ini sering dipakai untuk smoothing, visualizing trend dari time series. Selain itu juga ada spline, ya. Spline ini biasanya pakai polynomial function. Jadi kita anggap bahwa trennya itu mengikuti suatu polynomial function, cariin polinomialnya untuk nunjukin trennya. Oke, ini time series bisa juga kadang-kadang kalau di scientific data kita tahu rumusnya. Misalnya saya tahu rumus Y sama dengan AX, A tambah MX. Jadi saya plot berdasarkan rumus specific function form yang memang udah diketahui. Misalnya dari hukum-hukum fisika, hukum-hukum ekonomi, dan lain sebagainya. Time series juga bisa kalian dekomposisi atau detrending, misalnya ada data time series,
kalian bisa dekomposisi menjadi trennya dan periodiknya. Ini contohnya, data yang sebelah kanan ini saya bisa dekomposisi menjadi data sebelah kiri untuk melihat tren kenaikannya aja, long term trennya, seasonality-nya, dan noise-nya. Teknik-teknik ini yang kita sebut time series decomposition. Sekarang udah ada namanya time GPT. Jadi kalian kasih data, nanti kalian dari time GPT, kalian bisa minta dekomposisi dan lain-lain. Gampang sekali untuk mengelola data time series saat ini. Bagaimana dengan peta? Oke, ada beberapa jenis peta geospasial data, ada yang pakai choropleth map, ya, ada yang pakai orthographic, ada yang Mercator projection dan lain sebagainya. Sebaiknya kalian pilih visualisasi sesuai kebutuhan, kayak orang yang bekerja di laut mungkin lebih cenderung suka pakai uh, satu tipe visualisasi, orang yang dari udara bisa jadi nggak senang pakai yang di laut ya. Nah sekarang udah banyak sekali map framework kayak Google Map yang kalian bisa susun-susun data di atas peta sehingga kalian bisa punya hierarchy multiple layer untuk menampilkan informasi-informasi berbeda dari peta. Misalnya saya lihat peta Jakarta dan saya pengen lihat di mana ada pom bensin. Saya pengen lihat di mana ada Indomaret gitu ya. Kalian bisa susun multiple layer untuk kasih informasi lebih. Ini contoh core of plat maps ya. Ini kita bisa percepat ya, kalian bisa lihat. Ini kartogram. Ini error bar dengan confidence. Nah, ini udah masuk masalah uncertainty. Oke. Okay? So, visualizing uncertainty dalam data, apa itu uncertainty pertama? Bahwa ada tipe data yang menunjukkan probability atau bilangan random atau uncertainty. Dan kita butuh ngasih tahu pembaca data bahwa ini adalah probability ya. Opsi pertama kita ya kita visualisasikan probability sebagai frekuensi. Misalnya 1% chance, 10% chance, 40% chance. Tapi saya bisa hitung ini juga frekuensinya ini sebagai distribusi ya. Jadi saya bisa jadikan probability distribution, saya bisa normalize jadi probability distribution. So, teknik visualisasikan uncertainty bisa pakai probability distribution atau density yang tadi kita udah bahas, bisa pakai quantile dot plot, bisa pakai box plot ya. Di sini contoh ini ya, misalnya saya pengen lihat populasi eh, orang di Indonesia umurnya ada berapa, maka kita hitung setiap umur dan kita lihat population distribution-nya. Oke, juga ada frekuensi dan Bayesian. Oke, kita bisa pakai confident band. Jadi nunjukin bahwa karena ini data probability, maka kita kasih tampil di sini confident band levelnya. Yang di luar dari confident band itu bisa jadi noise atau outlier. Ada tipe plot yang spesifik untuk uncertainty data atau random data, namanya hypothetical outcome plot ya. Again, ini nggak usah dihafalin. Ini belajar secara katalog, kalian tahu, oh ada pola plot ini, oh ada plot ini, ada plot ini, ada plot ini. Sehingga kalian bisa pakai sesuai kebutuhan. So, bagaimana nge-code? Kalian bisa pakai Seaborn Library. Oke. Apa yang saya jelasin tadi, itu udah ada di sini library-nya banyak. Ini contoh box plot. Ya. Jangan dihafalin code ini, karena anytime kalian bisa upload CSV file, minta grup box plot-plot, kasih warna hijau, kalian bisa minta ke GPT untuk kasih Python code-nya. Atau kalian bisa minta ke DeepSeek, minta Python code-nya, atau pakai Claude. Ya, Claude, GPT, Grok, itu semua udah bisa generate Python code. Jadi jangan pernah menghafal chart-chart ini, tapi kalian perlu ngelihat satu-satu nama-nama plotnya, ya,
Oke, ini contoh time series dengan error band. Oke, jadi kalian butuh ngelihat satu-satu di sini sehingga tahu, oh ada jenis plot ini, oh ada jenis plot ini. Misalnya kalau plot yang ini heat map namanya. Sehingga kalau kalian punya data menyangkut temperatur, ya, atau yang sejenis, yang orang nggak pengen terlalu lihat nilai detailnya, tapi orang pengen lihat panas, dingin, dan lain-lain, kalian bisa minta annotated heat maps, ya. Harusnya bisa sangat cepat kalian belajar visualisasi, beda dengan saat dulu tidak ada AI, kita harus balik ke sini, ngelihat lagi yang mana yang cocok ya. Sekarang kalian tinggal minta ke AI, suruh dia plot sesuai dengan tampilan yang kalian mau. Oke? Jangan menghafal code ya. AI sudah hafal code, jadi tidak ada gunanya kalian menghafal code. Zaman saya dulu orang kalau ngerti satu library merasa jago gitu kan karena dia udah ngerti Seaborn atau dia udah ngerti Matplotlib. Tapi itu tidak relevan di zaman AI karena AI mengerti semua library itu untuk ngecode. Kalian cuma butuh punya common sense untuk kasih prompt yang tepat sesuai kebutuhan untuk visualisasi yang kalian butuhkan. Oke, apa yang ada di materi ini ada bukunya di dalam Google Drive, silakan lihat ya. Nanti pada saat kalian bekerja, kalian akan pakai framework yang direkomend di course ini adalah Seaborn Framework. Selain itu juga ada Matplotlib untuk Python-nya ya. Oke, kalau kalian senang pakai Rust, Rust juga punya data visualization library. Nanti kalian bisa lihat di mlvr.rantai.dev. Eh, ada library-library yang menyangkut data visualization. Jangan batasi diri kalian, saya cuman bisa Python, ya. Sengaja teaching assistant bikin buku ini untuk ngebreak asumsi bahwa in the future kalian itu terkotak-kotakin ini data scientist yang bisa Python doang. Ini yang bisa ya di zaman AI ini kalian harus lanjut independen. Kalau ternyata proyeknya harus implement data visualization dengan C++ atau Rust, dan do dengan C++ atau Rust ya. Karena common sense-nya sama ya. Oke, saya lanjut. Sebaiknya kalian evaluate Seaborn ya supaya sampai bisa menggambar yang bagus seperti Seaborn. Cari data di Kaggle. Kaggle banyak data ya. Dan kalian bisa download CSV-nya, minta AI-nya menggambar supaya kalian bisa ngasilin visualisasi yang baik. Nanti kalau kalian bekerja, kadang-kadang diminta bikin dashboard di dalam aplikasi, ya. Misalnya aplikasinya pakai React.js, ya, kalian bisa pakai iChat framework, oke? Juga banyak library dulu namanya Bokeh dan lain-lain. Nah, kalau untuk bikin dashboard ada open source namanya Superset, kalian bisa coba install. Ini konekin ke database, kalian bisa buat dashboard, kumpulan-kumpulan chart dalam bentuk satu dashboard yang bagus. Selain iChart, ada juga yang saya sering pakai dalam project itu namanya Nivorops ya, untuk bikin embedded chart di dalam application. Ini kalian bisa cek, ini kayaknya lebih baik dari iChart sekarang. Oke, sehingga aplikasi kalian lebih informatif, bisa menampilkan pola dalam data dengan grafik-grafik yang eh, berkualitas baik. Oke, sampai di situ kuliah hari ini. Nanti belajar praktikalnya minggu depan dengan teaching assistant untuk ngeplot data pakai Seaborn ya. Ah, Sampai kalian bisa bisa confident untuk bekerja nanti jadi data scientist. Jangan menghafal, tidak ada gunanya belajar secara menghafal karena AI sudah mentrain semua data dari human civilization sehingga Elon Musk bilang bahwa
kita udah mencapai limit di mana semua data udah ada dalam AI. Bayangkan kalau kalian masih bilang saya lebih pinter atau lebih capable dibanding yang lain karena hafalan saya lebih banyak. Itu totally tidak relevan. Ya, oke. Sebelum saya close, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Ini ada berapa orang sini? Ada yang mau bertanya atau lost semuanya? Masih bisa ngikut? Masih, Pak. Masih ya? Apa ini? Ondo tua. Yang lain coba. Saya randomly pick. Ahmad Haris Burhani. Kamu masih bisa ngikut kuliah ini? Masih, Pak. Oke, kamu harus latihan pakai Sibon, pakai GPT, atau kamu punya DeepSeek, atau pakai Grok ya, yang punya Elon Musk. Belajar konsepnya ngeplot data dari Kaggle. Oke, saya pick lagi random. Putri Amelia. Halo Putri, ini kamu tidur atau puasa atau apa nih? Oke, skip. Salma Zanuba. Hadir Bapak, Masih bisa ngikut Salma? masih Pak. Oke, kalau kalian ada kesulitan, tanya Dava, ada di grup ya. Kalau kalian butuh bimbingan mentor supaya kalian lebih kompeten, kalian bisa diskus sama Dava ya. Saya harap kuliah ini bisa menjadi skill buat kalian untuk nanti prepare pekerjaan masa depan. Sekarang sulit banget nyari kerja. Ekonomi kita secara makro maupun mikro di Indonesia lagi going down. Kalau kalian nggak belajar dengan benar, saya jamin kalian out of job market. Saya jamin itu, ya. Jadi rise urgensinya untuk kalian belajar dengan cepat pakai AI. Karena kalau kalian nggak bisa AI, ya kalian akan digantikan oleh orang yang bisa AI di saat kalian lulus. Oke, sampai sekian, sampai ketemu minggu depan. Kita akan belajar exploratory data analysis. Nanti praktikumnya untuk visualisasi minggu depan aja sekalian exploratory analysis. Untuk sekarang silakan bermain-main prompt dengan Seaborn, ngeplot data ya. Kalau ada yang mau pakai RAS, I'm more than happy. Jangan bergantung satu bahasa. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke.